A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita berdiskusi tentang bagaimana mengendalikan, mengontrol, merekayasa tubuh agar seiring, agar harmonis dengan keinginan baik kita. Misalnya di malam Lailatul Qadar itu 3 malam, di malam Ramadan ya, malam ke-17, malam ke-19, malam ke-21. Nah, di malam itu orang-orang kan banyak ya, kaum muslimin wal muslimat bersama-sama menunaikan sholat tarawih, sholat malam, sholat lail, baca doa jausan kabir, baca Al-Quran, tawasul dengan Al-Quran, ziarah dan sebagainya dalam durasi waktu yang cukup lama. Anda bayangkan, dari jam 10 sampai jam 2, misalnya jam 3, itu berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam, 6 jam. Sebagian bahkan dari maghrib, sebagian dari isya. Jadi di malam itu orang dengan keyakinan yang kuat ya, dengan keinginan yang kuat, dia bisa melakukan sholat sunnah bisa 100 rakaat. Ada hal-hal yang membantu dia. Pertama, suasana. Jadi tempatnya nyaman, tempatnya harum, luas, terus banyak orang juga yang melakukan. Jadi dia terdorong juga. Dia juga menjadi bersemangat untuk menunaikan sholat 100 rakaat. Padahal di hari-hari biasa itu sangat mustahil dia bisa melakukan sholat 100 rakaat. Jangankan 100 rakaat, sholat-sholat yang wajib saja terasa berat. Nah, mengapa itu terjadi? Jadi di sini tubuh ternyata bisa disesuaikan, bisa taat. Ada banyak hal ya. Pertama, suasana, atmosfer yang baik. Jadi tubuh juga ternyata terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan mendukung, lingkungan kondusif, maka tubuh juga menjadi lembut, menjadi halus, menjadi di bawah ikhtiar kita. Anda bayangkan 100 rakaat, belum lagi membaca doa jausan kabir yang cukup lama, belum juga membaca Al-Quran, belum lagi menunaikan sholat-sholat qada, dan tidak tidur semalaman itu. Tapi ternyata tubuh kuat. Kemudian di malam ke-21 dan 23 seperti itu. Durasi yang cukup lama, ibadah yang intens, banyak banget sekali lagi. Jadi pertama, lingkungan. Yang kedua, bersama-sama, berjamaah. Walaupun munfarid, tapi terasa berjamaah. Karena kita juga melihat yang lain melakukan. Yang ketiga, keyakinan bahwa memang banyak sekali manfaatnya ya, beribadah sholat sunat itu. Jadi inilah faktor-faktor yang ternyata membuktikan bahwa tubuh itu ternyata memang punya kekuatan, punya kemampuan melampaui batas-batas fisik. Demikian juga kalau kita ingin misalnya tiba-tiba punya proyek, punya tugas deadline yang harus diselesaikan segera, misalnya malam ini, minggu ini, bulan ini harus selesai, itu sebetulnya bisa dengan merekayasa tubuh, dengan merekayasa tempat, merekayasa suasana batin, merekayasa lingkungan, mengubah lingkungan, memperkuat motivasi, memperkuat irodah, keinginan, dan juga menyiapkan di pagi hari misalnya
Jangan memakan yang berat, misalnya makanan yang ringan, atau minum kopi, misalnya kopi tanpa gula, itu bisa memperkuat ya, memperkuat stamina kita. Nah, kita di samping faktor-faktor pendorong yang memperkuat semangat, kekuatan tubuh, kita juga harus memperhatikan disrupsi atau interupsi atau hal-hal yang memalingkan, mengganggu, yang mengganggu. Misalnya ritual Lailatul Qadar itu akan terganggu kalau kita ngobrol. Jadi alih-alih ibadah kita malah ngobrol, apalagi menggibah. Nah, itu akan mengganggu. Akhirnya bisa jadi membuat kita lalai, melemahkan semangat kita untuk ibadah. Karena saat itu bukan waktunya ngobrol, malam hari itu waktunya ibadah, waktunya ritual, kecuali itu sekedar jeda, istirahat sebentar misalnya. Setelah Anda 50 rakaat, Anda duduk dulu, ngobrol dulu sebentar, lalu balik lagi. Nah, itu tidak masalah. Jadi ada banyak hal yang mendisrupsi, menginterupsi, mengganggu. Pertama, kalau ibadah ngobrol. Nah, kalau aktivitas mental apa? Misalnya belajar, menulis, membaca, menafsirkan, menerjemahkan, mengajar, memberi motivasi, itu kegiatan mental yang di malam hari. Mengedit misalnya, merevisi, memproofreading, itu kan kegiatan mental, kegiatan pikiran yang butuh konsentrasi. Meskipun kita mempersiapkan dari awal, dari siang hari, keinginan yang kuat misalnya, tidak memakan makanan yang berat, terus mungkin Anda memakan nutrisi yang akan memperkuat konsentrasi Anda, tapi juga harus memperhatikan ada gangguan-gangguan. Ya. Jadi gangguan yang bisa melemahkan kita, mengganggu kita. Misalnya apa? Misalnya gadget. Gadget itu kan membuat buyar konsentrasi kita. Kalau kita membaca, menulis, tiba-tiba ada notifikasi, ada telepon, misalnya ada chatting, ada WA, hal-hal yang sebetulnya tidak penting, urgensi. Nah, itu kan salah satu pengganggu terbesar itu. Menurut penelitian itu sangat mengganggu sekali, karena itu harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Kalaupun Anda misalnya punya pertemuan penting, Anda harus memberitahu klien Anda, harus memberitahu murid Anda bahwa dari jam segini, dari jam tertentu itu misalnya Anda sebutkan tidak bisa diganggu. Kedua, matikan HP Anda. Ya, di saat memang kita harus membutuhkan konsentrasi, kegiatan mental itu butuh konsentrasi. Sebagaimana sholat juga butuh kehusuan. Puasa misalnya juga butuh kehusuan, keinginan takarub ilallah. Maka kegiatan mental sebagai Anda sebagai pelajar, mahasantri ya, para santriawan, para mahasiswa yang memang dituntut di era ini, di saat ini, selama sekitar 4 tahun, 5 tahun. Atau kalau Anda ingin melanjutkan S2 2 tahun lagi, itu memang harus tahu hal-hal yang bisa mendisrupsi, yang mengganggu Anda. Jadi di era itu Anda jauhkan. Kemudian juga Anda beritahu teman Anda misalnya bahwa Anda tidak bisa diganggu di jam itu. Nah, jadi disrupsi, interupsi, harus kita tahu pengganggunya. Di antaranya gadget, ya, mungkin alat-alat elektronik, kemudian yang
ngemil misalnya. Ngemil juga bisa mengganggu, karena kalau Anda sering ngemil maka Anda akan sering minum, misalnya sering minum maka Anda sering ke WC, itu cukup mengganggu. Dan ini menurut saya perjuangan berat, siapapun akan merasakan. Di era sekarang kan manusia tidak bisa terlepas dari gadget, sehingga bagaimana mengelola waktu itu dengan baik. Anda sebagai mahasantri, nah Anda harus tahu itu, ya. Jadi gunakanlah dengan bijak, misalnya di siang hari, ketika Anda misalnya setelah melakukan pekerjaan penting, barulah Anda boleh membuka gadget. Tapi di malam hari yang sekarang ini menjadi tren bagi anak-anak muda, di mana itu ada waktu yang optimal, maka Anda harus menjauhkan pengganggu-pengganggu itu. Kalau tidak, ya kapanpun tidak akan selesai tugas Anda, kapanpun Anda tidak bisa belajar dengan baik. Jauhkan pengganggu itu, jauhkan teman-teman yang bisanya hanya mengganggu, yang bisanya hanya ngobrol tentang hal-hal yang tidak penting, kecuali di hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.